Balitbang Hukum dan HAM telah berkomitmen membangun zona integritas sejak 2018. Tahun 2019, kerja keras ini membuahkan hasil. Balitbang Hukum dan HAM meraih penghargaan wilayah bebas dari korupsi. Berbekal semangat melayani, Balitbang Hukum dan HAM terus berkomitmen melakukan inovasi dan reformasi pelayanan. Kami bergerak cepat, khususnya dalam merespon new normal. Penyesuaian mulai dari kegiatan penelitian hingga koordinasi internal dilakukan memanfaatkan teknologi informasi. Tidak lupa, protokol kesehatan selalu diterapkan dalam setiap proses kerja. Ada banyak transformasi digital yang dilakukan agar pelayanan tidak sekedar baik, tetapi juga cepat, efektif, dan efisien. Pengumpulan data permasalahan hukum, HAM, dan layanan publik kini dipermudah dengan adanya aplikasi SIPKUMHAM. Memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan crawling data, SIPKUMHAM mampu mengumpulkan 20.686 data permasalahan hukum dalam kurun waktu 1 bulan. Data ini diperbarui secara real-time sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan pimpinan yang berbasis bukti. Survei online 3A yang diluncurkan pada September 2019 kini telah dimanfaatkan oleh seluruh UPT Kemenkumham serta 6 kementerian dan lembaga lainnya. Aplikasi ini mampu memangkas waktu dan biaya survei yang tadinya manual menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan aplikasi ini, pimpinan mampu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan layanan publik oleh UPT secara real-time. Untuk itu maka kami senang sekali jika kemudian misalnya Balitbang misalnya memiliki satu aplikasi yang kemudian bisa dipergunakan secara luas dan dalam hal ini kami bisa menggunakan, sehingga kami tidak perlu lagi membuat aplikasi baru dan tadi juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Aman, maka kami kemudian bisa mengejar sampel yang cukup besar. Saya appreciate kepada sistem yang dibangun ini ya. Sempurna adalah sebuah proses dan ini nanti kita akan evaluasi terus, tapi hasil survei eksternal dengan internal itu gap-nya saya lihat tidak begitu besar. Pertama, bahwa dengan survei online ini kita mendapat gambaran ya, untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kita. Nah, dengan mengetahui ini tentu ada upaya untuk melakukan perbaikan. Balitbang Kumham juga berinovasi mengembangkan aplikasi ASA. Aplikasi ini didesain untuk memfasilitasi evaluasi zona integritas yang dapat mengakomodir perubahan indikator pada LKE. Layanan narasumber kini dipermudah dengan adanya diskusi daring bulanan bertajuk obrolan peneliti atau opini. Opini bertujuan untuk mencerdaskan bangsa lewat kultur diskusi secara virtual. Dengan begitu, hasil penelitian dapat disampaikan pada masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya. Saya sangat ingin menjembatani gap informasi kepada publik, kepada stakeholder, karena selama ini ada kesenjangan informasi baik itu layanan maupun kinerja, maka berharap melalui forum obrolan peneliti atau opini ini kami bisa menjadi jembatan untuk itu. Opini sudah disimak oleh 912 peserta Zoom dalam 2 seri pertamanya dan ditonton 107 viewers lewat streaming YouTube. Layanan penelitian menunjukkan tren peningkatan pemanfaatan rekomendasi yang cukup signifikan. Kami sedang membangun aplikasi Elitbank di mana tiap tahap penelitian dapat termonitor lewat aplikasi. Dengan begitu, pemanfaatan penelitian pun terpantau secara real-time. Selama pandemik, layanan penelitian terus berjalan. Presentasi, FGD, proses review dan pengumpulan data dilakukan lewat telekonferensi. Ini menunjukkan kesiapan Balitbang Kumham menghadapi era new normal. Pengunjung dapat melihat koleksi buku perpustakaan meski dari jauh. Inovasi katalog online perpustakaan memungkinkan pengguna untuk melihat koleksi buku perpustakaan tanpa perlu datang langsung. Koleksi buku hasil penelitian masih dapat dibaca lewat aplikasi e-book. Pemanfaatan e-book juga mengalami kenaikan selama 2 tahun terakhir. Pada akhir 2019, terjadi kenaikan jumlah pengguna 259%. Sampai bulan Mei 2020,
data menunjukkan proyeksi kenaikan pengguna sebesar 139%. Layanan e-jurnal menunjukkan peningkatan pemanfaatan yang terlihat dari jumlah visitor, page view, dan kutipan per tahun. Peningkatan kualitas ditunjukkan lewat peningkatan status jurnal HAM yang semula terakreditasi Sinta 3, tahun ini naik peringkat menjadi Sinta 2. Ketiganya sedang didorong untuk mendapatkan akreditasi Sinta 1. Transformasi juga dilakukan oleh 7 komponen pengungkit. Pokja Manajemen Perubahan melakukan coaching dan mentoring melalui aplikasi Zoom selama masa pandemi. Kami juga menerapkan program reward and punishment yang terbukti meningkatkan kedisiplinan pegawai. Pokja Manajemen SDM membangun e-assessment mandiri untuk memfasilitasi pegawai Balitbangkumham dalam melihat kesempatan diklat. Pokja Penguatan Pengawasan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Bisnis untuk merespon aduan secara lebih cepat dan tepat. Pokja Penataan Tata Laksana mengimplementasikan e-office lewat aplikasi Smart DJA, Emonef Bappenas, e-performance, dan Simpek. Pokja Penguatan Akuntabilitas melakukan inovasi ESBM, yaitu aplikasi yang membantu pegawai dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran dengan melakukan input standar biaya masukan sehingga minim kesalahan. Pokja Layanan Publik membuat dashboard data dan survei pelayanan yang berfungsi memantau seluruh kinerja layanan secara real-time. Pokja Manajemen Media menjajaki platform YouTube untuk mempermudah publikasi diskusi opini dan layanan lainnya. Dengan begitu, layanan Balitbangkumham semakin dekat dengan masyarakat. Seluruh inovasi dan transformasi ini tidak akan berhasil tanpa komitmen dari pimpinan. Pimpinan tinggi Balitbangkumham telah menunjukkan komitmennya dengan turun langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Berbekal semangat dan kerja keras ini, Balitbangkumham percaya zona integritas yang bersih dan melayani ada di depan mata. Balitbangkumham, go international!